Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah pemerintahan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri kini tengah fokus menjalankan berbagai program kerja di bidang pembangunan. Dan adalah salah satu hal yang paling menarik untuk dibahas, yakni Bupati Kutai Kartanegara tidak menetapkan program 100 hari kerja. Lantas bagaimana indikator keberhasilan yang kemudian dilakukan dalam proses percepatan pembangunan di Kutai Kartanegara? Untuk mengkonfirmasi mengenai hal ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Aulia Rahman Basri. Pak Bupati, tolong dikonfirmasi, ini menjadi pertanyaan juga terkait dengan program 100 hari kerja. Mengapa di bawah kepemimpinan Bapak saat ini nggak menggunakan atau nggak menetapkan program 100 hari kerja, Pak? Ya, sebagaimana kita pahami bahwa program 100 hari kerja itu kan adanya di zaman Rosenfeld dulu, di mana Rosenfeld menetapkan 100 hari kerja untuk sebagai pembatas pemerintahan dia dengan pemerintahan sebelumnya. Pada saat itu terjadi krisis yang sangat luar biasa, dan Rosenfeld menganggap bahwa saya harus membuat program 100 hari untuk memperlihatkan kepada publik bahwa saya bekerja. Nah, beda konteksnya dengan yang kami jalani. Kukar idaman terbaik yang kami susun merupakan evaluasi dan eskalasi dan keberlanjutan dari program Kukar Idaman yang sebelumnya sudah dijalankan oleh Pak Edi Damansyah bersama Haji Rendy Solihin. Nah, kalau di Kukar Idaman terbaik ini ada sedikit fenomena yang menarik, di mana orangnya berganti, akan tetapi programnya berkesinambungan. Oleh karenanya, memang di awal-awal kami sudah meluncing beberapa program misalnya berobat cukup dengan KTP, sekolah gratis SD SMP. Nah, ini merupakan bagian dari rangkaian cerita Kukar Idaman terbaik yang kita lanjutkan di Kukar Idaman yang kita lanjutkan di Kukar Idaman terbaik. Lantas apa yang kemudian menjadi indikator, Pak Bupati? Kalau kemudian berbicara mengenai indikator keberhasilannya, indikator capaian yang dilakukan tanpa adanya program 100 hari kerja, Pak? Program 100 hari kerja itu sebenarnya adalah program yang ingin menyampaikan kepada masyarakat kami hadir dengan gaya seperti ini, gitu. Akan tetapi di Kukar Idaman terbaik ini sendiri, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini adalah kelanjutan dari Kukar Idaman, gitu. Nah, tentunya yang bisa menjawab ini adalah masyarakat itu sendiri, karena kita memastikan bahwa program-program yang sudah baik di Kukar Idaman kemarin itu kita lanjutkan, bahkan kita eskalasi, misalnya seperti program kredit Kukar Idaman KKI dari 50 juta jadi 150 juta. Petani nelayan produktif dari 25.000 jadi 100.000. Program RT-ku terbaik dari 50 juta per RT menjadi 150 juta. Nah, maupun program-program yang kita evaluasi, ya, yang kita evaluasi. Artinya program-program itu sudah tidak relevan lagi kita laksanakan kemarin dan kita perbaiki ke depannya. Kabupaten Kukar dinyatakan sebagai salah satu kabupaten dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah dan bahkan lebih cenderung tertopang ekonominya oleh sumber daya alam yang berlimpah itu. Apa kemudian strategi yang akan dilakukan melihat sumber daya alam ini kan tidak selamanya akan mampu untuk menopang begitu? Program strategi yang mana yang kemudian akan diprioritaskan saat ini, Pak? Nah, kami paham bahwa industri ekstraktif itu memiliki batas umur. Oleh karenanya di era kepemimpinan kami ini menjadi pondasi, ya, pondasi untuk mengalihkan industri ekstraktif ke non ekstraktif, yaitu dalam bentuk pondasi pusat pangan, pariwisata dan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Nah, untuk meletakkan pondasi-pondasi itu, kami menetapkan beberapa kegiatan strategis. Yang pertama adalah membangun kawasan, ya, 5 kawasan di Kutai Kartanegara sebagai pusat pangan terpadu. Itu di sana program kita injek pembiayaan lebih kurang 100 miliar dalam jangka waktu 5 tahun kepemimpinan kami per masing-masing kawasan untuk memastikan proses ketahanan pangan di sana berjalan dengan baik. Begitupun dengan sektor pariwisata. Kami tidak hanya menekankan kepada destinasinya saja, akan tetapi kita lengkapi destinasi itu dengan seni pertunjukan yang memanggil orang untuk datang ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, tentunya upaya-upaya seperti ini sebagai pondasi atau sebagai langkah awal untuk mengantarkan Kutai Kartanegara itu sendiri kepada proses peralihan dari industri ekstraktif, tambang batu bara, minyak bumi dan gas ke industri non ekstraktif yang berkelanjutan. Apakah Anda telah memiliki target untuk hal tersebut, Pak Bupati? Target-target tentu ada, ya. Target-target tentu ada yang kami cantumkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi target-target itu kita buat dengan begitu detail, ya, dengan begitu detail
di RPJMD kita, sehingga apa? Sehingga kerja-kerja kita juga terukur. Kalau kita tidak memiliki target-target, maka agak susah kita mengukur kerja-kerja yang sudah kita Sehingga laksanakan. kapan targetnya, Pak? Mampu bertransformasi dari yang mengandalkan sumber daya alam kemudian beralih kepada sektor ekonomi kreatif dan juga potensi-potensi yang lainnya, Pak. Kalau target beralih secara penuh itu kami pikir tidak cukup dalam jangka waktu 5 tahun kepemimpinan kami. Akan tetapi di era kepemimpinan kami ini, kami ingin meletakkan pondasi dasarnya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Termasuk salah satunya adalah menguatkan sumber daya manusia Kutai Kartanegara dengan program Kukar Siap Kerja dan Kukar Berkah, di mana kita paham bahwa untuk membangun sumber daya manusia tidak hanya kecerdasannya yang kita bangun, akan tetapi karakternya juga kita bangun dengan memberi reward kepada para guru ngaji yang selama ini membangun karakter anak-anak kita, ya, dengan mereka memiliki kecerdasan yang baik, karakter yang baik, itu akan membawa proses transformasi Kutai Kartanegara dari ekstraktif ke non ekstraktif itu menjadi lebih baik. Pak Bupati, terkait dengan target, tentu juga ini harus ditopang dengan kualitas sumber daya manusia sebagaimana yang tadi Pak Bupati sampaikan. Namun kalau melihat dari Kutai Kartanegara dengan luasan wilayah yang sangat luas, kemudian pemerataan pembangunan belum terjadi secara keseluruhan, ada tantangan mengenai angka stunting masih terjadi begitu. Kemudian juga ini dipengaruhi oleh hal-hal lain. Upaya percepatan seperti apa yang dilakukan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pak? Untuk peningkatan sumber daya manusia, kita di Kutai Kartanegara, kita membangun sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan atau yang dibutuhkan hari ini oleh Kutai Kartanegara. Nah, di era kepemimpinan kami ini, kami meluncurkan program beasiswa itu terdiri dari 2 kategori. Yang pertama yaitu beasiswa dalam bentuk stimulan, di mana kita ini berikan merata kepada seluruh anak-anak kita yang ber-KTP Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum mendapatkan beasiswa dari tempat manapun untuk bisa mendapatkan manfaat ini. Dan yang kedua, kita mengeluarkan beasiswa namanya beasiswa tematik. Tematik ini sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana tadi disampaikan, misalnya daerah Tabang, Kembang Janggut yang jauh-jauh itu agak susah untuk dapat dokter. Nah, kami sudah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Unmul, kami bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Unhas untuk membuat program afirmasi namanya. Anak-anak kita di sana yang prestasinya bagus, itu kita ambil, kita biayai, kita sekolahkan menjadi dokter, setelah lulus kita balikkan lagi ke sana. Gitu. Karena kami sadar bahwa ketika bukan orang lokal yang menjadi petugas-petugas tertentu, dengan kompetensi-kompetensi tertentu agak susah kita untuk membuat mereka bertahan di suatu tempat. Sementara kebutuhan akan tenaga mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa ketika Kukar dijadikan sebagai daerah penyangga ibu kota Nusantara, maka akan ada percepatan infrastruktur. Kita tahu aksesnya kan juga semua akan ditentukan oleh infrastruktur, termasuk infrastruktur akan menentukan kualitas perekonomian, termasuk kualitas sumber daya manusia. Bagaimana dengan kondisi infrastruktur? Bagaimana target ini, Pak? Satu hal yang saya luruskan bahwa Kutai Kartanegara itu bukan penyangga ibu kota negara. Akan tetapi Kutai Kartanegara ini adalah mitra ibu kota negara Nusantara. Konsepnya agak sedikit beda. Kalau kita sebagai penyangga muntah dulu di atasnya, baru masuk ke penyangganya. Akan tetapi kalau mitra itu grow up together. Saya selalu katakan grow up together. Kita tumbuh secara bersama-sama. Memang satu hal yang harus kita pahami bahwa Kukar ini tidak masuk dalam zona KIPP. Ya, zona inti ibu kota negara Nusantara dia tidak masuk karena Samboja, Muara Jawa, Samboja Barat ini merupakan pengembangan kalau tidak salah P3 dan P4 dari ibu kota negara Nusantara. Akan tetapi satu hal ketika hari ini di sana belum dibangun oleh ibu kota negara Nusantara, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tetap terus membangun daerah-daerah yang meskipun secara delineasi sudah masuk IKN, akan tetapi kami tetap membangun karena kami ingin memastikan bahwa layanan kebutuhan dasar dan layanan masyarakat di daerah tersebut karena mereka masih ber-KTP Kutai Kartanegara itu terjamin dan terpenuhi. Begitu. Pertanyaan terakhir saya, Pak, bioskop kapan kira-kira bisa launching di Kutai Kartanegara ya? Ini kan kemarin juga pasca Pak Bupati selesai dilantik, kemudian ikut retret, kembali, bahkan langsung meninjau Pak lokasi itu Pak. Ini boleh diinformasikan nih Pak, salah satunya Pak. Insya Allah tahun depan kita bangun. Kita sudah bangun, kita sudah meninjau beberapa titik dan kita sudah menetapkan titiknya. Kemungkinan besar kita akan meletakkan bioskop itu di sampingnya gedung ekonomi kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sana juga ada kawasan Pujasera dan nanti di sana juga mall pelayanan publik akan kita letakkan juga di sana. Jadi tahun depan fisiknya kita selesaikan, ya fisik kita selesaikan ini sambil kita berkomunikasi dengan para provider
provider bioskop yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk bioskop untuk rakyat ini. Baik, terima kasih Pak Bupati atas wawancara singkat, atas informasi yang telah disampaikan. Demikian wawancara singkat kami bersama dengan Bupati Kutai Kartanegara terkait dengan program kerja, upaya-upaya yang dilakukan oleh Bupati Kutai Kartanegara bersama dengan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, termasuk yang terakhir, pertanyaan terkait dengan bioskop, karena Kutai Kartanegara memang dikenal sebagai kota kreatif yang kemudian melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi anak-anak muda yang ada di Kutai Kartanegara. Demikian laporan reporter Imade Kertayasa bersama dengan juru kamera Yuda Pratama. Kita kembali ke studio.